Bebaskan dirimu dari belenggu ketakutan dan bebaskan dirimu dari intimidasi. Yesus adalah jawaban. Runtuhkan tembok penghalangmu. Bagaimana hari-hari ini, apa yang saudara sedang hadapi? Banyakkah penghalang? Bagaimana keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi tembok yang besar yang membuat Anda tidak bisa maju ataupun mundur? Apa yang terjadi dengan cita-cita Anda? Apa yang terjadi dengan impian Anda? Destiny Anda? Tujuan hidup Anda? Haruskah kita mundur? Haruskah kita berdiam saja? Haruskah kita menyerah? Podcast ini akan memberi Anda guidance. Dan kita akan melihat cara Tuhan sehingga Anda bisa mencapai tujuan Anda. Saudara, saya teringat akan firman Tuhan yang berkata di 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Wow! Saudara diperlengkapi dengan kuasa untuk meruntuhkan benteng-benteng, tembok-tembok yang menghalangi saudara. Ya, ketika destiny dipercayakan dalam hidup Anda menangkap tujuan Tuhan, tentulah kita harus berjalan untuk mencapai itu. Tidak selalu dengan mudah, bahkan seringkali yang kita hadapi tantangan demi tantangan. Bangsa Israel pun ketika hendak memasuki tanah Kanaan, yang mereka hadapi adalah sebuah tembok yang tebal, setebal kurang lebih 9 meter. Ya, mobil mungkin bisa naik di atasnya, tapi hari itu belum ada mobil, yang ada adalah kereta. Dan tembok Yeriko itu mengelilingi seluruh kota Yeriko. Pilihannya adalah apakah mereka akan menyerah dan pulang, tidak melanjutkan, ataukah mereka harus maju. Yang menarik adalah tembok itu begitu tinggi dan begitu menakutkan. Tetapi yang menarik adalah Yosua dan bangsa Israel hari itu tidak menyerah. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua ditulis seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yeriko aku serahkan. Yosua berpikir keras, gimana caranya menaklukkan Yeriko? Karena Yeriko adalah kota modern, Yeriko adalah kota yang begitu maju, dan bangsa Israel hari itu hanyalah bangsa yang baru keluar dari perbudakan 40 tahun, dibawa di padang gurun, dan hari itu semua adalah orang-orang yang muda kecuali Yosua dan Kaleb. Tapi yang luar biasa adalah sebuah kota yang tua, sebuah kota yang hebat, orang-orang yang tinggal di dalamnya dikalahkan oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel. Apa yang membuat mereka bisa? Karena mereka percaya kepada Tuhan yang memberi mereka kekuatan untuk mengalahkan. Bebaskan dirimu dari belenggu ketakutan dan bebaskan dirimu dari intimidasi, dan lihatlah bahwa kekuatan datangnya dari atas, Tuhan yang kau percayai. Pelajari saudara bahwa selalu ada tantangan yang baru, ada medan perang yang baru. Ya, ada masalah-masalah yang baru. Tetapi Anda juga membutuhkan strategi yang baru untuk menghadapi. Tuhan memberi strategi yang baru untuk menghadapi Yeriko. Apa itu? Mereka mengelilingi seluruh tembok itu. Setiap hari tanpa bersorak mereka berdoa berkeliling. Saudara, ini sebuah langkah yang tidak biasanya. Tapi Yosua belajar untuk taat. Mengelilingi tembok itu 7 hari berturut-turut, dan hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali.
Jangan pernah anggap remeh tentang campur tangan Tuhan atas hidupmu. Ketika engkau berdoa sungguh-sungguh, percayalah bahwa Tuhan sedang mengirim bala bantuan untuk menolongmu. Tuhan sedang bersiap-siap mengerahkan pasukannya. Dan hari itu, setelah mereka mengelilingi tembok itu runtuh di hari yang ke-7. Dan bangsa Israel dapat masuk ke kota Yeriko dan menduduki kota Yeriko. Bahkan bukannya ke kota Yeriko, sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada tanda yang seringkali mustahil untuk kita hadapi tantangan demi tantangan. Tapi itu tanda bahwa kemenangan sudah ada di depan saudara. Semakin sulit tantangannya, janganlah Anda menyerah. Karena kemenangan yang besar sedang ada di depan. Milikilah percaya iman yang seperti ini. Karena kemenangan Dia berikan. Saudara perlu belajar strategi Tuhan. Saudara perlu belajar pikiran-pikiran yang baru, cara-cara yang baru, hikmat yang baru. Pola pikir yang berbeda membuat Anda merasa mendapatkan hasil yang berbeda. Saudara, kita harus melakukan yang tidak biasa, tapi kita harus melakukannya yang luar biasa. Percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Dibutuhkan untuk saudara bergantung kepada Tuhan dan kepekaan untuk mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa memahami strategi-strategi yang baru. Tembok Yeriko diruntuhkan oleh Tuhan karena kuasanya yang bekerja. Apa yang membuatnya dapat terjadi? Diawali dengan ketaatan. Hati yang memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Mereka memuji Tuhan tiap hari, mengelilingi itu, dan hanya memuji Tuhan. Setiap kita selalu membutuhkan strategi yang baru. Saya tutup dengan kesaksian saya. Belajar untuk taat, maka mujizat itu terjadi. Tempat kami ibadah hari ini di hotel 12 lantai. Saudara, kami mengawali dengan 235 juta hari itu uang. Padahal izinnya kurang lebih 600 juta, fondasi 2 miliar lebih. Biaya untuk membangunnya itu kontraktor menghitung 50 miliar lebih hari itu. Saudara, waktu Tuhan bicara buat saya, sepertinya sulit dan tidak mudah. Bagaimana dengan uang 235 juta bisa membangun hotel ini? Karena kerinduan saya satu, saudara, bukan untuk mendapatkan uang atau bisnis, tapi kerinduan saya satu, yaitu agar supaya ada tempat untuk kita beribadah. Tapi kita mengawali. Saya teringat akan hal ini. Saya mulai mengelilingi kota Makassar. Setiap hari saya mengelilingi tempat yang akan kita bangun. Saya berdoa, berlutut, memuji dan menyembah. Setelah itu, kemudian saya punya keberanian untuk melangkah dan memulai pekerjaan itu. Aneh dan luar biasa. Dari mana saya dapatkan iman yang seperti itu? Dari firman. Bahwa Tuhan memberi kemenangan untuk kita meruntuhkan setiap benteng-benteng daripada musuh. Hari ini kita menikmati, bahkan sudah berapa tahun, 5 tahun lebih, saya teringat akan hal ini. Anda pun punya masalah, tetapi percayalah, engkau bisa meruntuhkan setiap masalahmu. Benteng-benteng, tembok-tembok itu diruntuhkan. Dan engkau melihat apa yang Tuhan katakan terjadi atas hidupmu. Percayalah, mimpimu akan jadi kenyataan. Yesus adalah jawaban.